Ya, selamat bergabung di Realita TV di acara Sarinya Berita. Sarita, kita lanjutkan ya. Kita sudah di segmen kedua ini. Saya kembali ke Kak Refli, masih membahas soal Perpu nomor 1 tahun 20 tadi, 2020 ini. Apakah memang wajar ya di dalam Perpu atau peraturan begitu ada klausul seperti pasal 27 tadi bahwa memang pejabat diberi semacam imun ya, tidak bisa digugat secara pidana atau perdata, seperti itu tidak masuk kerugian negara. Itu wajar tidak sih dalam peraturan dimuat seperti itu? Sebenarnya kalau saya mau mau melihat lagi praktek hukum yang ada, itu sebenarnya tidak wajar. Kenapa? Sebenarnya kan sudah dengan sendirinya. Kalau orang tidak ada niat jahat, ya, hanya dia melanggar prosedur dan menyebabkan kerugian, maka dia tidak bisa digugat secara pidana. Tapi bisa digugat secara perdata. Karena kalau begitu nanti orang kan nggak memenuhi prosedur semua. Iya, nanti kerja seenak udelnya aja, ya kan? Karena itu kan yang namanya kehati-hatian itu kan penting. Karena itu misalnya kalau komisaris direksi, misalnya kalau dia tidak melakukan tindakan yang kehati-hatian, dengan penuh kehati-hatian, dan menyebabkan kerugian, maka dia harus tanggung renteng kan begitu. Nah, tetapi secara pidana dia tidak. Ya kan, itu yang namanya pertanggungjawaban direksi dan komisaris. Ini juga sama. Kalau dia memang tidak punya niat jahat, maka mungkin tuntutannya hanya perdata saja kalau dia memang lalai betul. Tapi kalau dia tidak lalai, prosedur dia penuhi dan lain sebagainya, maka kan sesungguhnya kan tidak ada alasan, tidak ada celah untuk digugat. Tapi walaupun dia prosedural, prosedur 1, 2, 3, 4, 5, 6 semua dia penuhi, tetapi dia ambil uang dari situ, ya kan, korupsi, ya tetap saja yang bisa dipidanakan dia. Jadi ini kan aneh. Orang kalau dia misalnya korupsi, walaupun ada ketentuan seperti ini, dia tidak akan bebas. Kenapa? Karena dia korupsi. Nah, cuman yang harus dinegosiasikan tadi soal prosedur. Nah, prosedurnya itu ya harus diatur di dalam Perpu ini sendiri. Misalnya gini, prosedur itu yang tadinya 5 jadi 4, yang jadinya 4 jadi 3, yang tadinya bisa ngutang sekian lebih besar lagi dan lain sebagainya. Nah, sepanjang itu diatur di dalam Perpu ini, maka aman tindakan-tindakan yang dilakukan. Tapi kalau tidak diatur dalam Perpu ini dan juga oleh undang-undang yang lain, maka tidak boleh dilakukan. Kalau itu dilakukan dan menyebabkan kerugian negara, maka orang yang bersangkutan bisa dituntut secara perdata. Tapi dengan pasal ini tidak bisa ya, karena sudah ada ketentuannya. Berarti dengan demi bebas ini ya, tidak bisa dituntut begitu. Iya, secara perdata mungkin ya, tapi secara pidana nggak bisa, tetap saja. Kalau korupsi, enggak misalnya, kalau bisa membuktikan bahwa tidak ada itikat buruk, ini kan. That's okay. Karena kalau misalnya kita bicara tentang pidana, di undang-undang manapun, kalau nggak ada itikat buruk harusnya nggak bisa dipidanakan. Karena kan pidana itu kan unsur yang paling esensialnya itu adalah niat jahat. Jadi walaupun saya misalnya melakukan perbuatan melawan hukum dianggap, lalu kemudian saya menguntungkan orang lain dianggap, lalu menyebabkan negara rugi dianggap seperti itu. Kan 3 unsur kumulatif terpenuhi. Tapi saya nggak punya niat jahat, maka bisa jadi saya tetap dituntut secara perdata. Jadi ini kayak ingat saya zaman Ahok ini. Kalau niat jahat ini kan susah ngukurnya, Kak Refli. Ukurannya dari mana niat jahat ini? Karena itulah makanya kemudian orang tidak boleh sembarangan mempidanakan orang. Niat jahat itu harus betul-betul ditemukan oleh penyidik. Contoh misalnya, dari mana niat jahat itu timbul? Misal, dia sanggup menelusuri aliran dana. Jadi misalnya ada transfer kepada saya, kepada kolega saya, atau kepada pihak ketiga yang terafiliasi dengan saya. Penyidik mendapatkan itu salah satu indikasi dari niat jahat. Lalu kemudian apa saja, pemberian misalnya, hadiah dan lain sebagainya. Jadi, tapi itu menjadi relatif tetap itu, tidak jelas barometernya. Bahkan ketika kita dinyatakan sebagai tersangka pun relatif kan? Enggak, kalau korupsi kan jelas itu ada unsur-unsurnya, melawan hukum, merugikan negara. Ini kalau di tingkat baik ini unsur-unsurnya apa? Iya, that's okay. Tapi kan masalahnya walaupun unsurnya jelas kan belum tentu orang itu dianggap korupsi. Kan? Maksudnya ketika orang dia diajukan didakwa, dia kan harus unsur-unsurnya itu lengkap. Kalau tidak lengkap,
maka kemudian kan lemah sekali. Kalau misalnya penegakan hukumnya lurus. Kalau penegakan hukumnya nggak lurus, ya kita ibaratnya kita pegang rambut aja bisa dipidanakan kalau penegakan hukumnya nggak lurus, ya kan? Iya, tapi kan kalau kita tahu lah namanya itikat baik, semua akan mengklaim begitu bahwa ini demi kepentingan bersama, Ya, demi tapi kita akan lihat bangsa. kalau misalnya perusahaan dia dapat order nggak misalnya, ya kan? Pihak-pihak yang terafiliasi dengan dia dapat order nggak? Ada aliran dana nggak? Kan itu adalah indikasi bahwa ada niat yang tidak baik. Makanya kemudian contoh misalnya dalam kasus KTP elektronik misalnya, kan ada beberapa menteri yang disebut misalnya menerima uang, ya kan? Dia pasti membela diri itu hutang, tapi masuk akal nggak kira-kira utang? Kan begitu. Jadi itu merupakan satu indikasi, ya, yang bisa dipakai oleh penyidik untuk memperkarakan kasus ini setelah 3 unsur terpenuhi. Nah, ini indikasi niat jahatnya kan, misalnya pertemuan gelap-gelap, ya kan, atau pertemuan setelah pertemuan ada pertemuan formal, setelah itu muncul pertemuan tapi lain. Tapi itu kan jadi persepsi ya, padahal hukum kan dong. harus jelas. No, itu nanti akan dibuktikan. Nanti itu justru bagian dari pembuktian apakah unsur niat jahat itu ada atau tidak. Nah, gitu. Contoh lah, saya kira kita bisa membuktikan apakah orang itu berniat jahat atau tidak. Tapi memang proses pembuktian tidak mudah. Kalau proses pembuktiannya mudah, ya penuh penjara. Sekarang aja udah mau dikeluarkan kan. Nah, kan. Tapi kata Pak Mahfud bukan napi koruptor, ya kan, napi yang lain. Kita nggak tahu juga, jangan-jangan ikut bonceng kan nggak ngerti kita kan. Kita nggak tahu. Nah, makanya susahnya kan kalau negara nggak punya transparansi, ya kita nggak tahu apakah betul memang mereka itu misal, ya kan, ya ada yang jurnalis juga yang mempersoalkan, tolong dong dicek tuh yang sel-selnya koruptor di Sukamiskin itu, bener nggak mereka ada di sana, pertama. Kedua, selnya itu rata-rata fasilitasnya seperti fasilitas hotel bintang 5 ke bawah lah sedikit ya, mungkin 3 sampai 4 bintangnya. Nah, ini sendiri kan sudah tapi ada. Tapi ini kan akan susah, misalnya kita sebut kayak misalnya Setia Novanto begitu, akan susah lah tidak transparan. Kalau memang dibebaskan, ya mungkin sembunyi-sembunyi ya, saat ini mungkin tidak dia berada di lain, tapi kalau bebas secara resmi, kemudian bisa kan menjalankan kan aktivitas. Orang yang ketahuan. Tapi persoalan terbesar kita adalah biasanya kita rame di depan, setelah itu kan nggak jelas pengawalannya. Saya pernah lihat misalnya ada politisi kan, berapa tahun yang lalu geger sekali politisi itu dihukum kan, tapi tiba-tiba hanya berapa tahun, lah kok ini udah bebas nih orang ini kan, senyum-senyum dia sama saya kan, ya kan, lah kok udah bebas, padahal pada waktu itu dia dihukum sampai belasan tahun atau 8-9 tahun, pokoknya lama, hanya berapa tahun kok orang ini udah bebas. Nah, yang seperti itu yang kemudian kadang-kadang kita tidak tahu, makanya perlu yang namanya pengetatan remisi itu ya. Saya waktu itu pernah diundang, waktu itu wakil menterinya kan Denny Indrayana, diundang untuk soal pengetatan remisi bagi napi koruptor, narkoba dan terorisme kan begitu. Nah, yang di zaman Yasona itu mau dikutak-atik terus kan, berapa kali mau diubah kan? Bagi DPR juga. Ya, tapi sampai sekarang PP nomor 99 itu tahun 2012 itu masih belum berubah. Ya, masih ada syarat-syarat pengetatan bagi napi koruptor. Cuman kan kita nggak ngerti antara on the table sama under table-nya, ya kan. Oke, ini kita bahas lagi soal napi lagi ini ya. Nanti dibahas lagi soal perpunya. Karena menarik juga. Jadi kan yang bisa memberikan itu grasi. Kalau grasi kan lain pengampunan. Ya, ini pengampunan, remisi dan lain sebagainya itu bukan hanya presiden, maksudnya bisakah menteri kemudian membebaskan seperti itu? Kan harus lewat presiden, harus lewat DPR, begitu nggak? Ya, kalau remisi kan prosedurnya kan tidak presiden saja. Lebih banyak berperan kan remisi itu kan Menteri Hukum dan HAM melalui Dirjen Lapas kan. Dirjen Lapas pasokannya dari istilahnya kalau di penjaga lapas itu apa? Sipir. Sipir ya. Ya, sipir. Sipir. Dulu kita nyebutnya sipir penjara karena kan sekarang kan tidak boleh kita menyebut penjara karena penjara itu perspektifnya balas dendam, tapi lembaga pemasyarakatan ya. Nah, sekarang bukan lagi sipir jadinya kan. Nah, petugas lapas. Nah, tapi kan kita kan nggak tahu
bagaimana perilaku. Sebagai contoh misalnya koruptor. Sampai lepas, udah dapat remisi dan lain sebagainya, nggak pernah ngaku dia korupsi. Selalu mengaku bahwa dia korban kezaliman. Ya banyak lah, coba aja cek Tapi ini semuanya. kita kalau yang katanya sudah dibebaskan 30, secara prosedural tidak melanggar ya di Menkumham untuk melepaskan 30? Nggak bisa. Nggak bisa. Untuk melepaskan itu kan harus ada harus ada prosedur ya. Misalnya prosedurnya dia sudah menjalani gini. Biasanya kalau dia sudah menjalani 2/3 masa hukuman, dia bisa dibebas bersyarat, kan begitu. Nah, kita lihat waktu itu kan ada misalnya Antasari Azhar ya, sempat magang dulu di kantor mana, kantor hukum atau kantor notaris gitu-gitu. Lalu kemudian, nah itu persiapan dia untuk bebas murni kan, karena sudah menjalani 2/3 masa hukuman. Tetapi kan sekali lagi, ini kan kejahatan luar biasa. Masa treatmentnya sama dengan kejahatan umum, ya kan? Kalau begitu nanti tidak ada efek jerahnya. Kalau misalnya sama treatmentnya, dapat remisinya juga sama, kemudian. Tapi sudah ditegaskan tidak termasuk tadi, ditegaskan. Ya mudah-mudahan. Tapi kan yang jelas kan terlihat tuh pemerintah nggak kompak kan? Ya, Yasona ngomong apa, Prof Mahfud ngomong apa kan? Kalau itu sih sudah biasa sih, sudah tuman kan? Bukan sudah biasa karena tidak ada koordinasi, karena beda kepentingan, itu masalahnya. Karena kita tahu bahwa ada kepentingan, ya kalau kita mau frankly speaking ya, kan yang jadi koruptor kan rata-rata kan orang-orang politik juga, ya kan, teman-teman sendiri juga. Nah, kalau dulu waktu masa SBY ada, katakanlah ada monsternya namanya Denny Indrayana kan, yang suka meriksa-meriksa penjara kan atau lembaga pemasyarakatan. Kalau sekarang aman sentosa, nggak ada yang melakukan sidak ya, karena kan Pak Menterinya sendiri juga kebetulan ya berasal dari partai politik yang barangkali ada perasaan pakai atau apa, kita nggak tahu kan, atau jangan-jangan di lobby terus-menerus ya kan, karena teman kan. Ya kan yang masuk penjara kan teman-temannya sendiri di DPR dulu kebanyakan kan, gitu. PDIP juga banyak juga ya partainya. Nggak tahu, saya nggak mau nyebut partai. Atau semua partai lah ya. Kita Semua lanjutkan partai, lagi, ya. kita lanjutkan lagi Gitu. nanti.